Kembali lagi bersama Wong Gabut Channel. Nah, ini masih soal cabai. Kali ini saya ke Mas Chandra, guys. Setelah kemarin di kebunnya Pak Detekat, saya ini Mas Chandra mana? Lagi apa, Mas? Lagi penyortiran Mas Andi. Nyortir bibit, guys, bibit cabai Jawa ini karantina. Rumi kayak gini rek. Dipilih yang super. Iki disortir rek, dipilih sing super toh Mas ya. Mau pengiriman ini di 2 minggu lagi. Nanti ini di karantina lagi selama 2 minggu baru layak kirim. Kirim di inti, Mas? Blora. Oh, kirim di Blora ya. Kirim ke Blora ini. Nah, iku apa yo? Kok iso kaya ngono. Semodel morat dicitae. Iki disortir rek. Terlalu fokus itu, guys. Sampai tidak memperhatikan style. Style ruwet. Dhisik berapa minggu di sini? Berapa hari di sini di karantina ini? Ini karantina udah 2 minggu ini, teman-teman. 2 minggu ya? Ya, kurang 2 minggu lagi siap kirim udah. Jadi tinggal 2 minggu lagi siap kirim ke Blora, Jawa Tengah. Oke. 2.500 Mas ya. 2.500. 4 jenis yaitu Brida, lokal, keriting sama Madura. Kayak gini. Populasi. Jadi kita sortir sing super kita sendirikan. Kita pilih yang super. Karena ini konsumen jauh sudah Inden lama ya. sudah inden lama. Jadi kita kasih bibit sing super tok rek. Mintanya yang super. Dan ini dipastikan siap tanam. Ya kurang lebih karantinanya 1 bulan lah. 1 bulan lebih. Jadi benar-benar nantinya itu siap tanam. Jadi biar nggak nggak mengecewakan konsumen. Ya. Ini wis berbagi apa Mas? Lokal apa iki? Ini lokal. Ini lokal rek. Super kayak ini cah. Ini Mas, akarnya Mas. Nah. Ya kan? Nampak. Oke. Jadi sing super itu kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini. Kita ambil superanto memang karena biar tidak memalukan kita juga. Karena kadang-kadang ada itu bibit yang ditanam tiba-tiba mati karena mungkin belum siap tanam ya. Karena kalau sudah siap tanam saya rasa aman gitu. Karena memang karantina kan seperti adaptasi tuh cah. Jadi kalau adaptasinya itu kurang. Satu bayarnya itu nyusu undang nandur. Ya mungkin karena pembelinya itu atau bayarnya itu buru-buru setelah tanam. Kemudian tanjaran mereka sudah siap gitu. Jadi akhirnya buru-buru. Sing duwe bibit ya buru-buru untuk duwe. Yes dilepas wes. Akhirnya ya wes jadi resiko tanggung penumpang lah akhirnya gitu ya. Cuman kalau saya nggak saya kasih. Cuma kalau di sini nggak kita kasih guys karena ya alasannya kualitas ya. Apa kasihan kalau mati. Kasihan juga karena ini kalau dihitung juga nggak murah loh rek. Kalau ini anggap saja misalnya 7.000 atau 8.000. Kalau satu batang ya. Tapi kalau 1.000 sudah berapa kan gitu. Makanya Mas Chandra ini sebagai petani cabai juga budidaya bibit ya mengusahakan itu sekualitas mungkin bibitnya gitu. Makanya karantinanya pun nggak main-main, paling nggak 1 bulan itu minim banget. Jadi benar-benar nantinya siap tanam gitu. Kira kayak gini sing super itu kayak gini. Ini lokal Jian, sing Madura disendirikan. Biar nggak campur juga. Yang keriting sama ininya sudah siap juga, cuman di teman. Oh jadi ngambil dari teman Mas ya, bagi-bagi rezeki ya. Lahan dia mayoritas keriting, yang satu mayoritas hibrida, lah itu kita bagi-bagi. Kita nggak ngerusak pasar, kita kerjasama, menciptakan usaha yang positif, nggak sikut-sikutan, nggak jelek-jelekan produk, ya sama-sama manjat bareng gitu. Nah, kalau prinsip saya gitu loh. Nah, jadi kita tuh nggak harus unggul-unggulan produk Mas ya.
Ya. Jadi yes, Kita usahakan semaksimal mungkin semuanya. Ya kita nggak boleh kemaruk ya. Tandangi kabel lur koyo yo tipe itu apa. kau oleh tamak rek, kau oleh tamak. Jadi lek kalian punya sebenarnya kalau 2.500 kita ambil 1,5 bulan atau 3 bulan iso sih nutup. Tapi karena kita punya relasi Mas ya, duwe konco, bodo-bodo nandur, Ya. bodo-bodo punya bibit, jadi kita bagi gitu. Yang penting juga sama-sama bisa jaga kualitas bibitnya. Itu lur. Jadi gitu. Nah, saya kan udah tahu apa pakar-pakarnya senior-senior itu kan udah tahu standarnya, mereka juga sama dan mereka juga menyarankan sama seperti apa yang saya inginkan dan apa yang saya lakukan, akhirnya ya masuk ini gitu, akhirnya kayak gini-gini nih lur. Oke, teman-teman, bibitnya kayak gini. Ini baru karantina 2 minggu. 2 mingguan ini lur. Ini 2 Nanti minggu. kalau udah akar keluar dari sini-sini, Super Mas, jos ya. super itu lur. Rencana pakai apa ke sana nanti Mas? Nah, kita pakai pickup aja lur. Kita pakai pick up. Ngirit. Ngirit. Ya. Nah memang yo Ngirit, tidak- jujur ya, sopo sih nggak butuh materi kan ya. Iya. Semua ini kan pasti butuh materi karena ini juga bermodal soalnya. Nah, Kasihan, di karantina ini ki yo bermodal soalnya. Nah, kayak bayar kae. Mas, Masan, mau noleh saya po. Ya ampun. Gini, jadi kayak gitu. kayak gitu lur. Bahkan perluasan lahan pun gurung duwe bibite gitu ya. Itu ya. Jadi- Yang penting tanjar dulu. Penting tanjar dulu. Bahkan Dapat Mas lagi lungsuran tanjar guys. mungkin untuk Dari menarik. kawan itu yang hibrida itu tadi malam dikasih satu bentel lah, lumayan ya kan, leles lagi kita. Soalnya beli loh tanjar iku. Beli biasanya orang-orang beli itu wah lumayan 5.000 rek. 5.000. Tanjar iku ndek kene tanjar niku ndek kene iki 5.000. 5.000, bahkan ada yang udah naik ke 7.000, Go. 8.000 tergantung apa diameter Mas. Diameter sama panjangnya biasanya, sama tingginya rek. Itu sekarang udah naik semua, makanya untuk petani junior ini wis bondo nekat randuisi. Jadi akalan sedana pelajar mungkin wis. dana Terus pelajar wis. gitu. Mode irit. Mode irit, gain mode irit. Lek sampean nuruti, kalau kalian nuruti skala besar misalnya yo 1.000 atau katakanlah 1.000 wis, gurung bibite, belum tanjar wis macam-macam wis. Jadi ning Mas Chandra iki digawe seirit mungkin. Irit mungkin Rabondo. Ya modalnya cuman bensin, tenaga, ya itu sama sabar. Gitu. Namanya orang minta kan ya sabar, nanti tunggu di ada ini ya kesana sambil main bawa satu bentel, besoknya lagi ini ada pas ngebayar ramban gitu sana lagi ya gitu lur. Kalau nggak mau ini, kalau mode irit ya, kalau ada modal ya nggak apa-apa beli. Kalau ada modal nggak apa-apa rek. Cuman sayangnya gini, nanti kalau kita udah punya tanjaran tuh apa ya, daripada buat kayu gitu kan, kayu bakar, yang mending dimanfaatkan, dikasihkan ke teman. Nanti saya juga gitu, kalau ada teman mau nanam nggak punya tanjar, udah nunggu ini aja, sabar gitu. Jadi sama-sama saya apa ya, mode irit juga ya Mas Hendri. Modalnya irit. Ya saya iniin juga, nanti sabar nunggu ini tanjar saya udah tinggi, nanti potong saya kasih kayak gitu. Kalau apa ya, kalau kita beli mahal Mas. mahal, belum nanti ongkos tanamnya itu juga lumayan kalau kita nyuruh orang. Mas ini kira-kira berapa, masih dapat berapa Mas? Paling baru 500-an. Ini mungkin baru 500 teman-teman. Jadi ini proses kita pilah ya, penyortiran. Kita ambil yang super yang akan kita kirim ke Blora, Jawa Tengah. Itu. Ini kita sortir Jadi kita sortir yang layak untuk yang layak. Jadi untuk meminimalisasi gagal bibit ya. Jadi gitu. Nah, sortir, nanti yang mati kita keluarkan, ganti yang baru lagi. jadi nanti kita nggak bawa 2.500 pas karena mungkin kita lebih, karena juga jauh khawatirnya ya namanya juga ini kan tanaman ya. Kita nggak tahu juga hidup matinya kapan, yang walaupun sudah kita rawat sebagus mungkin. Makanya kita nanti di angka 2.500 ini kita kasih lebih karena jauh juga. Bonus lah Kita istilahnya, kasih bonus. buat gantiin nanti Kalau kekhawatirannya nanti takut ada yang mati atau gagal bibit gitu. Jadi ini kayak gini. ini yang udah lumayan ya, Mas Ini Hendri? yang sudah lumayan rek. Nah ini
Ini meskipun kelihatan jelek tapi ini positif ini. Ya, Kuat ini udah kuat ditahan. ya, sudah kuat. Barusan juga ada yang beli bibit Mas ya. Ya, dari desa sebelah. Dari desa sebelah juga beli bibit ke sini. Pupuk-pupuk juga ke sini alhamdulillah. Alhamdulillah udah rutinitas. Jadi sudah mulai dikenal di sini ya. Ah, Sudah mulai dikenal, bukan hanya petani cabai tok, tapi ada bibit, beberapa jenis juga. Kemudian ada pupuk pendukungnya, supportnya itu juga ada, dan konsultasi gratis ya teman-teman ya. Tuh. Jadi sharing-sharing Rek. Bukan menggurui, bukan memintari, tapi sama-sama tukar pengalaman gitu ya. Itu jadi karena itu. ya untuk masalah metode sih terserah. Kalau metode masing-masing ya teman-teman ya, karena setiap petani saya rasa caranya itu berbeda-beda. Terus kemudian pendapatnya juga berbeda-beda. Nah gitu. Tapi tujuannya sama. Pengen cabenya ini bagus dan yang jelas adalah buahnya atau produksinya itu maksimal gitu. Saya rasa seperti itu. Kalau soal metode, saya rasa masing-masing punya prinsip masing-masing, prinsip sendiri-sendiri ya. Jadi silahkan. Bahkan soal perawatan juga beda-beda masing-masing. Yang jelas pasti ingin tanamannya ini tumbuh subur, berproduksi dengan maksimal gitu. Kemudian kalau soal harga pasti relatif hampir sama lah, meskipun ada perbedaan sedikit antar wilayah atau antar daerah. Saya rasa sudah wajar. Kalau mungkin ya, iya betul. Harga bibit ini juga bervariasi tergantung jenis. Jadi ada harga pasti ada kualitas teman-teman ya. Jadi kalau harganya mahal ya pasti kita akan menjaga kualitasnya sebagus mungkin. Karena nggak mungkin harga kita mahalkan kemudian kualitasnya hanya tawur kan, namanya juga nggak apa ya, itu namanya bukan kerjasama yang baik seperti itu. Ini sudah sekitaran 500 dan di dalam karantina kira ya ongkepe gak umum, sumuk, panas. Kalau masuk sini tuh harus Kalau pagi. masuk sini harus pagi emang. Kalau agak siang dekat di sauna, guys. kayak di sauna. Jadi tapi ya hitung-hitung kayak di sauna lah. Ya. Cuman versi irit gitu. Pakai plastik, pakai ini. Mode irit Ya, semua madu ini. irit. Kita gunakan madu irit. Nah, ya mau nggak bikin kita butuh gitu ya. Mau nggak bikin Mas Chandra butuh. Kemudian kalau kita mau bikin yang bagus juga modalnya besar gitu. Jadi seadanya yang penting fungsinya gitu loh maksudnya itu yang penting fungsinya gitu seperti itu. Ini guys, saya dulu angler. Apa? Angler itu apa ya? Tukang mancing. Wah, tukang mancing ya, tukang mancing biyen rek. Asal mulanya Mas Chandra gitu dodolan buka toko pancing. Terus ya tukang mancing, ini segoro ning laut ya. Pancing. Sampai akhirnya mungkin Custom joran. Mungkin wedi karo ombak. Iya. Wedi karo ombak segoro rek. Akhirnya kok dilalah, kok kebetulan nanam cabai iki sing maune sekitar 20 batang ya, 20 tanjar. Iku kok pengembangannya maksimal. Ketepatan juga lahannya pas jejer rumah apa, jadi untuk Kerasan. apa ya rek ya? Pengontrolan, pengawasan ini mampulah tenaganya gitu. Bukan petani. Bukan petani Mas Chandra, basicnya sama sekali tidak ada basic petani, basic bengkel mobil, mekanik, terus basic pancing, yo omset pemancing omsetere, teman-temannya pemancing juga banyak banget. Gitu. Yang sekarang juga kayak ikut nanam cabai, keracunan karena memang ya itu tadi. Dan kemudian karena prospek ya, akhirnya ada rencana perluasan lahan. Sudah sekian persen tanjarnya aja untuk bibit ternyata masih dijual, tidak ditandur sendiri. Jadi yang untuk perluasan lahan punya Mas Chandra sendiri ini malah gampang wes apa cari mburi ngenteni itu rantai wong-wong gitu. Justru yang punya bibitnya malah dijual ini ke Blora, ke Tuban, ke sini sudah banyak guys, dan di sini Gresik juga ada. Gresik juga sudah pre-order, Tulungagung juga. Alhamdulillah sudah melebar ini.
Nah, kayaknya karena prospek ya, bukan hanya soal hasil panen, tapi soal soal pupuk, soal bibit ini. Nah, mulailah agak diseriusi sedikit sekarang. Gitu Mulai ya. mode serius ini. Mulai mode serius dengan Tapi menggunakan mode irit gitu ya. Jadi modenya serius untuk kedepannya, tapi untuk modalnya tetap mode irit. Gitu. Mode- Ya, yang penting kita nggak nipu kan gitu Mas ya, ya yang kan penting gitu. ya, Yang penting kita jujur nih, kita kan. Kalau karantina 1 bulan ya harus 1 bulan nih. 1 bulan. Gitu, karena Harus prosedurnya harus. gitu ya teman-teman. Kalau nggak gitu, wah. Jangan karantina 1 minggu bilang 2 bulan kan juga nggak bagus. Jangan potong cangkok 1 hari Bilangnya sudah karantina, jangan ya. Karena ya nama juga harus dijaga. Karena itulah teman-teman. Biar apa ya? Biar rezeki kita nih juga lancar gitu. Barokah lah. Karena kita nggak tahu nih. Kita kan nggak tahu besok kita ada yang beli atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau kualitas kita jaga, kemudian kita jujur pada konsumen, ya insya Allah konsumen akan comeback, balik lagi gitu. Nah, seperti itu. Ini yang disortir. Nanti bawa temen, bibit lagi. Gitu. Gitu. Sekarang ini yes minimal 1 hari atau ada yang dodok gerbang guys. Pasti Mas wis. tuku bibit, Mas tuku pupuk, Mas iki piye yo tak aku kok ini. Pasti semua ada. Mulai dari beli pupuk, beli bibit, konsultasi, itu semua ada sekarang kayak Layani semua. gitu. Padahal ya repot gini guys, kadang ya Sebenarnya juga bukan petani cabai sing wah, bukan. Lahannya juga enggak lahan yang luas banget juga bukan hektaran, ya hanya hanya skala kecil kalau menurut saya. Tapi alhamdulillah kami atau Dimas Chandra ini mulai dikenal banyak orang gitu ya. bukan masalah volume ya. Bukan Mas. masalah, bukan. Tapi masalah perawatan. Perawatan. Bisa, gitu. Yang pertama itu mereka itu penasaran soal perawatan guys. Kenapa 9 bulan sekian meter dan rata, maksud saya itu Pertanyaan semua itu rata-rata seperti itu. Tanamannya tuh 9 bulan kok sudah kayak gini. Dan yang tanya ke sini pertama pasti soal perawatan, Rek. perawatan. Kok bisa sih Mas? Kok bisa punya sama ini 9 bulan? Mosok sama ini 9 bulan? Mosok sama ini? Ya mereka nggak percaya. Kalau nggak percaya monggo datang ke sini gitu. Kalau ngomong no hasil panennya rata-rata sama kok dengan yang lain, sama Rek. Ngomong no harga cabai keringnya ya relatif lah, pasti per wilayah beda, per daerah itu pasti beda-beda gitu. Kemana ya banyak, ada yang pengepul langsung kita jual ke pasar-pasar juga ada yang datang keliling itu juga ada, macam-macam banyak. Penjualannya sangat gampang ini ya, gitu. Karena dari sekian tanaman atau budidaya pertanian untuk ini ya, saya rasa cabai Jawa atau cabai jamu ini yang mungkin boleh dikatakan cukup prospek gitu ya. Dulu ada mengkudu, pernah ada mengkudu di sini rame Rek. Di sini tuh ada mengkudu itu rame banget, tapi juga nggak bertahan lama, hanya sekitar 1 tahun sudah selesai, nggak ada sudah gitu. Tapi kalau cabai ini ya Tapi kalau cabai ini 2005 sudah lama banget kok, sudah lama banget. Saya pernah dengar itu harga 35.000 pernah, sampai sekarang 1000 pernah. ya sampai sekarang di harga segini kan berarti kan prospek Mas bertahan bertahun-tahun seperti itu. Ini kenaikan inflasinya itu stabil ya. Padahal sekarang rata-rata per rumah itu loh ya, yang punya lahan kosong itu pasti ada. tanaman ini Rek. Kata orang-orang bisa buat ngangsur Ya. ya lunas-lunas. Contohnya ngangsur listrik. Ya, Ya. lumayan buat tambah-tambah bayar listrik. Kalau dapat 3 kilo aja lah wis, katakanlah kurang lebih 300.000 kan ya lumayan tuh aja. Lumayan. Bantu. Karena juga ini kan tidak dijanjikan untuk cuan penghasilan utama kalau hanya lahannya itu skalanya kecil Rek. Tapi kalau skalamu Meninggalkan pekerjaan utama. kalau skalamu hektaran ya bolehlah kalian andalkan untuk cuan utama atau penghasilan utama gitu. Tapi sekali lagi apapun yang kita tanam, apapun yang kita kerjakan pasti ngandung risiko gitu ya. Karena ini semi berdagang, karena dia ya pasti ada naik turun harga, pasti itu wajar. Kemudian banjir gaknya barang kemudian berpengaruh pada harga tadi, ya pasti. Yang jelas itu perang Mas. Yang jelas itu kita harus perang. Enggak, kalau ada perang di luar negeri itu ngaruh di harga. Oh, kalau ada perang di luar negeri itu ngaruh. Ya. Dan kalau untuk fungsi utama kayaknya kita belum dapat info yang akurat ya. Kalau ini Jelas masuknya rempah. mungkin rempah ya. Mungkin bisa ke kosmetik juga bisa. Nah,
atau mungkin dibuat sebagian campuran jamu-jamu itu juga bisa. Yang jelas ini herbal, herbal itu pasti banyak manfaatnya kok, nggak mungkin. Terus kalau kalian pengen nyoba ya, saya kemarin googling itu 3 butir cabai kering kalian masukkan di gelas, kalian kasih air hangat, kasih madu itu juga bisa. Kegunaannya macam-macam. Nah untuk sing cowok ge stamina rek. Lek Mas Dani gak oleh loh kurung di bojo. Lek Mas digawani susu wedhus. Lek Mas Chandra oleh. Itu buat stamina juga bisa, buat pencernaan juga bisa, buat batuk juga bisa, tapi tidak untuk dikonsumsi to be continue, berkelanjutan gak oleh rek yo. Ya mungkin seminggu 1 kali lah, atau mungkin 2 minggu sekali itu boleh. Tapi kalau continue jangan, nggak bagus juga rek ya, karena apapun yang berlebihan menurut saya itu juga nggak akan bagus gitu, apalagi dikonsumsinya itu tiap hari, jangan rek ya. Jadi beginilah cabai Jawa ini kayak gini nih. Ya. Kalau dulu mungkin nggak begitu viral teman-teman, tapi sekarang itu di mana-mana wis banyak kok yang nandur. Itu di Blora itu yang saya lihat kamu di channelnya Rudi Nyot ya, Mas Rudi piye kabare ya. Sing wis subscribe terima kasih. Nah, itu Pak Rumanto di Blora itu bekas nganu, tapi bekas kates kalau nggak salah, bekas apa gitu, bekas kates, bekas buah naga gitu. Jadi apa namanya, dimanfaatkan juga sekarang di cabai, karena ada di mana-mana per daerah itu, per wilayah, berarti ya tanaman ini prospeknya apa ya, lumayan gitu pasti sudah. Daripada lahannya tidur. Ya mungkin kendalanya nanti masing-masing, ada yang tanahnya itu tanah tada hujan, tada air, itu jadi masalah masing-masing. Tapi tiap petani pasti punya problem Mas ya. Ada, nanti kita dicari solusinya, konsultasi sama petani senior daerah sana gimana menanggulanginya, atau digulut apa gimana nanti kan ketemu pelan-pelan. Betul. Nanti mati ya tanemin lagi gitu aja terus. Nanti kan ketemu. Betul. Butuh eksperimen emang. Harus berani bereksperimen agar kita itu tahu nih tanaman kita sedang kena apa, penyakit apa, hama apa, caranya harus bagaimana mengatasinya, harus seperti itu. Oke guys teman-teman, sampai sini dulu video saya dari Wong Gabut. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Wassalam.